Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum sekalian bahwasanya sekarang kita berada di hari-hari terbaik di dunia, yang mana hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di hari-hari terbaik ini, di antara amalan yang dianjurkan adalah zikir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Dan zikir ini bukan hanya dilakukan di masjid atau di rumah saja, tapi di mana saja, di setiap tempat, kapanpun dan dimanapun. Amalan berikutnya adalah puasa. Tidak diragukan lagi bahwasanya amalan ini adalah di antara amalan yang agung, ya. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keagungan puasa ini. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amalan itu untuk hambanya kecuali puasa. Karena puasa ini untuk Allah, dan Allah langsung yang akan memberikan balasannya. Jadi di 10 hari terakhir ini, ya, dianjurkan diantaranya puasa. Dari tanggal 1 hari ini sampai tanggal 8 itu dianjurkan puasa sunnah bagi yang tidak memiliki tanggungan di bulan Ramadan. Maka bagi yang memiliki, ya, diutamakan puasa dulu, mengqadha dulu. Kemudian di tanggal 9 itu khusus puasa Arafah, yang mana pahalanya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Dan amalan berikutnya adalah tilawah Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Quranu afdalul dzikir." Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Oleh sebab itu, di hari-hari terbaik ini kita targetkan menghatamkan Al-Quran 10 hari dengan cara ditarget per hari itu kita membaca 3 juz. Ya, insyaallah 10 hari beres. Ya. Amalan berikutnya adalah sedekah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan saat-saat seseorang menjelang ajalnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Ini menjadi syahid, yang menjadi saksi amalan di antara amalan yang agung adalah sedekah, yang mana seseorang ketika meminta kepada Allah kesempatan untuk bertaubat, dan amalan yang akan dilakukannya adalah sedekah. Maka amalan berikutnya adalah kurban, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu merupakan kekhususan dan syiar yang hanya terdapat di dalam bulan Dzulhijjah saja. Amalan berikutnya adalah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu pada bulan-bulan yang tertentu. Yang dimaksud dengan haji dalam ayat di atas adalah ihram untuk haji biasa dilaksanakan dalam bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Selain bulan-bulan tersebut, maka ihram seseorang untuk haji itu tidak sah. Akhirnya kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan taufiknya, agar kita bisa mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amalan-amalan saleh, dan diterima Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.